Wabarakatuh. Saya Tantri Aulia dari PTIK 06. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman itu diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau teknik komando atau instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu set aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini juga memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diperoleh oleh komputer. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang pertama itu adalah Pascal. Pascal merupakan suatu bahasa komputer tingkat tinggi yang dibuat sekitar tahun 1970 oleh Nicholas Webb yang digunakan untuk pendidikan komputer. Nama Pascal diambil dari seorang ahli matematika yang bernama Blaise Pascal yang menemukan mesin hitung pertama. Bahasa Pascal yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dari berbagai kalangan pemakai, mulai dari para mahasiswa, pendidik, dan ilmuwan. Pascal adalah suatu pemrograman terstruktur, sehingga hal tersebut berarti semua program yang Anda buat harus terstruktur dan teratur. Dalam hal ini ada pemakaian auto dan jam. Selanjutnya, Pascal memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari bahasa pemrograman Pascal adalah tipe data standar. Tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman yaitu boolean, integer, real, char, dan string. Yang kedua, user defined data types atau programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Yang ketiga, strongly typed, yaitu programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan data selain dari format yang ditentukan. Yang keempat, terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan pemrograman dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau procedure and function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Sederhana dan ekspresif untuk kelebihan yang kelima, yaitu memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris yang mudah dipelajari dan dipahami. Bahasa Pascal juga merupakan bahasa yang digunakan sebagai standar bahasa pemrograman bagi tim nasional Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI. Selain itu, bahasa Pascal masih digunakan dalam IOI atau International Olympiad in Informatics. Selanjutnya, B. Dalam bahasa Pascal terdapat jenis tipe data yang biasa digunakan untuk sebuah variabel atau konstanta pada program. Tipe data tersebut antara lain adalah byte, integer, real, boolean, char, dan string. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah byte. Nah, byte ini angkanya dari 0 sampai 255. Terus yang kedua integer. Itu angkanya dari minus 3, kurang dari 3, 2, 7, 6, 8 sampai 3, 2, 7, 6, 7. Yang ketiga real. Ini tadi pakai R. Terus kalau real itu semua nilai pecahannya dari 1E, 1E sampai 38, 1E, 38. Selanjutnya boolean. Boolean ini merupakan nilai untuk nilai untuk true atau false. True atau false. Terus char, semua karakter dari tabel ASCII. Terus yang terakhir ada string.
semua huruf dari string itu spasi frasa. Terus selanjutnya saya akan jelaskan mengenai bagaimana struktur program Pascal yang paling sederhana. Adapun struktur program Pascal yang paling sederhana seperti ini yang saya tuliskan. Uses, jadi koma di belakang, terus var. Nah, di sini adalah programnya. Kemudian N untuk mengakhiri. Adapun contoh lainnya yaitu bisa menggunakan uses cr CRT, terus begin clear screen, titik koma, kemudian right len. Saya sedang menjelaskan. Koma tutup kurung titik 2. Nah, terus bisa menggunakan right len, misalnya di fakultas teknik. Dan untuk mengakhiri menggunakan N. Nah, tadi itu contoh program sederhananya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari program dalam Pascal. Yang pertama itu program heading. Program heading contohnya yaitu program perhitungan input output. Yang kedua uses clauses, kemudian variable declaration, kemudian statement, dan yang terakhir bagaimana membuat keterangan. Setelah Pascal, selanjutnya yaitu assembly. Bahasa pemrograman generasi kedua adalah bahasa assembly atau bahasa rakitan. Bahasa komputer ini merupakan bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Adapun kelebihan bahasa assembly itu yaitu ketika dikompil lebih kecil ukurannya, lebih efisien dan lebih cepat dieksekusi. Sedangkan untuk kesulitan dari bahasa assembly, yang pertama dalam melakukan suatu pekerjaan baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua relatif lebih sulit untuk dipahami dan dalam pengerjaannya juga lebih rumit. Berikut adalah bagian dari program assembler. Yang pertama itu label. Terus yang kedua mnemonic. Yang ketiga operan. Dan komentar. Yang terakhir itu N. Nah, ini kelimanya ini merupakan bagian dari program assembler. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian instruksi yang digunakan dalam pembuatan program, yaitu instruksi aritmetik.
Instruksi aritmetik selalu melibatkan akumulator dan ada juga beberapa instruksi yang melibatkan register lain. Terus ada instruksi logika dan instruksi pemindahan data. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Jarnell Stroop yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs atau Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu VCL. Pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan sistem Unix dan pada perkembangannya menjadi versi ANSI. Bahasa pemrograman C menjadi versi dominan meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam perkembangan sistem dan jaringan maupun dalam sistem embed. Jarnell Stroop pada Bell Labs pertama kali yang mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Yang terakhir saya akan menjelaskan program sederhana dari C++ untuk Hello World. Seperti ini, include sim, terus in main, out, Hello World. M. Kemudian return O. Kemudian ditutup dengan seperti ini. Yang include ini merupakan baris pertamanya sebagai bagian dari proses kompilator dari C++ menjalankan program yang dinamakan preprosesor. Yang kedua, in main ini untuk mendeklarasikan fungsi utama bahwa suatu program C++ dapat berisi banyak fungsi yang harus selalu memiliki sebuah fungsi utama. Baris ketiga, huruf rawal buka yang menandakan awalnya program yang ini. Terus baris keempat itu code hello world-nya. Code adalah sebuah objek dari pustaka perangkat lunak standar C++ yang digunakan untuk mencetak string ke piranti output standar. Yang terakhir itu baris kelima tutup kurawalnya yang menandakan akhir dari program. Demikian penjelasan saya mengenai bahasa pemrograman. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.